Friends, hari ini kita belajar induksi matematika. Nah, kita akan masuki materi notasi sigma. Apa sih yang dimaksud dengan notasi sigma? Yuk kita bahas bareng ya. Deskripsi singkat dari notasi sigma, di mana simbol sigma, nah ini simbol sigma ya, digunakan sebagai simbol untuk menuliskan jumlah dari suatu barisan bilangan. Contohnya di sini ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga sampai bilangan ke n itu dapat dituliskan dengan sigma k sama dengan 1 n ak. Di mana ak di sini adalah fungsi, n itu adalah batas atas dan batas bawah itu k sama dengan 1. Nah, perlu diperhatikan sama friends nih. Fungsinya ini kan ak, jadi kalau bisa berubah-ubah. Kalau seumpama fungsinya ai, berarti di sini batas bawahnya i sama dengan 1 atau i sama dengan berapa gitu nilainya. Jadi kalau an fungsinya berarti di sini n-nya n sama dengan batas bawahnya gitu ya. Oke, kita akan melanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Dari sifat notasi sigma, ini misalkan n merupakan bilangan bulat lebih dari 1. Jika c merupakan konstanta bilangan real, maka sigma i sama dengan 1, batas atas n, c sama dengan nc. Nah, di sini bukan perkalian nc di sini bukan perkalian n dikali c. Nah, tapi ini dapat dirumuskan seperti ini. Pertama, aku punya sigma batas atas 4, i sama dengan 1, ininya 10, c-nya. Nah, untuk mencarinya, sesuai dengan sifat yang pertama, itu batas atas dikurangi dengan batas bawah, ditambah dengan 1, dikali dengan 10, jadi 40 gitu. Atau kalau aku kasih contoh lagi, sini 4, tapi batas bawahnya 2. C-nya sama 10, berarti tetap 4 dikurang batas bawah ditambah 1 dikali dengan 10, jadinya 30. Next yang kedua, nah yang kedua ini dia ada tambah C, ada bilangan C konstanta. Nah, bisa dituliskan C-nya itu diletakkan di depan. Contoh, sigma batas atas 4, I sama dengan 1, 3, I. Nah, 3-nya itu bisa diletakkan di depan, teman-teman. Jadi 3 sigma 4, I sama dengan 1, I. Nah, jadi sama dengan 3. Nah, ini, I-nya kan pangkat 1. Nah, berarti batas bawahnya 1 sampai 4, berarti kita tambah batas bawah sampai terakhir ke batas 4. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30. Next yang ketiga. Nah, yang ketiga ini penjumlahan atau pengurangan dari notasi sigma. Aku langsung coba masuk ke contoh soal. Sigma 4i sama dengan 1, i kuadrat ditambah 2i. Nah, kalau ketemu soal ini kan penjumlahan ya, berarti pakai sifat yang ketiga dari notasi sigma, yaitu cara pengerjaannya kita kerjakan satu-satu. Jadi kita tulis dulu sigma 4i sama dengan 1, i kuadrat ditambah 2i. Nah, 2-nya bisa taruh di depan, 2 sigma 4i 1 dikali i. Oke, lanjut pengerjaan i kuadrat. Batas 1 sampai 4, artinya semua kita kuadratkan. Kuadrat ditambah dengan 2 dikali. Nah, i-nya di sini 1 sampai 4 kan? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Lalu ini kita hasilkan 1, 2 kuadrat 4, 9, 16. Lalu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikali dengan 2. Jadi di sini 30 ditambah 20 sama dengan 50. Lalu sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini itu adalah penjumlahan apabila dia beda batas atasnya. Nah, jadi contohnya kalau aku bisa langsung tulis sini, seumpama di sini aku punya batasnya 5. Di sini i-nya sama dengan 1. AI-nya, nah AI di sini sama di sini itu harus sama. Berarti kalau sama di sini AI-nya 3n tambah 2, nah ditambah dengan di sini ini m-nya adalah 5.
N-nya, nah ini kan beda nih, berarti batas atasnya beda. Lalu batas bawahnya, kalau yang M itu I-nya sama dengan 1. Kalau yang N itu M ditambah 1, berarti 5 ditambah 1. Jadi di sini batas bawahnya 6 ya, langsung. Nah, seumpama di sini aku punya M-nya 10. Nah, AI-nya sama, harus 3N tambah 2. Atau 3I, kan ini kita pakai I ya fungsinya, 3I tambah 2. Nah, maka cara pengerjaannya tadi hasilnya adalah ini, N sigma I sama dengan 1 AI. Nah, yang N, yang mana sih yang N? Yang N itu adalah yang ini, berarti batas atasnya 10, I-nya sama dengan 1, N. AI-nya berarti 3I tambah 2. Nah, gitu. Lanjut ke yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu adalah di mana itu cara pengerjaannya untuk N-nya itu nanti kita tambah P dan M-nya ditambah P, tapi AI-nya itu dikurangi dengan P. Contoh, notasi sigma yang ekuivalen dengan sigma batasnya 9, K sama dengan 5. Nah, ini fungsinya fungsi K. Jadi 2K min 5 kuadrat. Kita lihat di pilihan A, B, C, D, E. Di sini batas atasnya semua seragam 5, sedangkan di soal itu 9. Berarti P-nya di sini adalah 9 dikurang berapa biar menghasilkan 5. Jadi dikurang dengan 4 ya. Jadi P-nya 4 ya. Jadi, bisa kita tulis sigma 9 dikurang 4, berarti K-nya sama dengan 5, juga dikurang dengan 4. Lalu 2. Nah, K-nya tadi kan AI-nya itu ditambah dengan P. Kalau yang batas atas dengan batas bawah itu dikurang. Sedangkan kalau AI-nya atau fungsinya itu ditambah, berarti 2, K-nya ditambah dengan 4, dikurang 5 di kuadratkan. Jadi sigma di sini 5, K-nya sama dengan 1. Oke, jadi 2 dikali K, 2K, 2 kali 4, 8. 8 dikurang 5, jadi positif 3 kuadrat. Jadi sigma 5, K sama dengan 1. Nah, ini kita kaliin. 2K tambah 3 kuadrat itu dihasilkan 4K kuadrat tambah 12. K ditambah 9. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, jadinya sigma sini 5, K sama dengan 1, 4K kuadrat ditambah, nah kita pisah. Sini 5, K sama dengan 1, di sini 12, ini K ya. 12K tambah 9 gitu. Baru, nah 4-nya ini kan dia bisa ditaruh di depan kan, jadi 4 sigma 5 K sama dengan 1, di sini jadi K kuadrat ditambah dengan 3-nya bisa kita taruh depan, 3 sigma, di sini 5 K sama dengan 1. Nah, 3 kali berapa biar hasilnya 12K, jadi 4K ditambah 3 kali berapa biar hasil 9, jadi 3. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Yang ini ya, D ya. Gitu. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. See you in the next session. Bye.